يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فمن حفظ الحديث حديث قصير. Hausan, hafidh Hausan? Ta'al, Allah yahfazak, a'anak Allah. Sini, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala hadatsana Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sahmi al-Antaki ahbarana Abdullah ibn al-Mubarak an Wahib al-Maki an Umar ibn Muhammad ibn al-Munkadir an Sumai an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata walam yagzu walam yuhaddisu nafsah mata ala syu'batu minan nifaq. Qala Ibnu Sahmi qala Abdullah ibn al-Mubarak fanura anna zalika kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, a'anakallah wa 'allamakallah. Aina sigar, siapa yang hafal? Ilham, hafidh Ilham? Insyaallah ya, nanti jadi penghafal ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Al-Qur'an. Ishaq, اقرأ Ishaq. حفظت؟ الله يهديك. طيب، عند البنين من حفظ فليقرأ. عند البنين, enggak ada yang hafal? Baca yang hafal. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, a'anakumullah wa 'allamakumullah. Indal kibar man hafidha falyaqra. Masya Allah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, a'anakumullah wa 'allamakumullah. Masya Allah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babun sawabu man habasahu 'anil ghazw maradun aw 'udhrun akhar. Bab pahala orang yang terhalangi dari berperang dikarenakan sakit atau udzur yang lainnya. Dari bab ini adanya penjelasan
tentang tetapnya as-sawab, pahala, al-ajr, bagi orang yang terhalangi dari jihad dikarenakan sakit ataupun udzur yang lainnya. Bukan hanya saja seorang yang sakit mendapatkan pahala dengan tidak menghadiri peperangan fi sabilillah, tapi al-marad juga sebagai udhrun syar'i bagi ibadah-ibadah yang lainnya. Qasyam, seperti berpuasa. Jika seseorang sakit, dibolehkan baginya untuk berbuka. Wa alaihi al-qada, dan wajib baginya untuk membayar hutang puasanya. Dan ini keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dan juga yang diperbolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, rukhsah bagi umatnya, keringanan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang sakit atau dia melakukan perjalanan, fa'iddatun, maka wajib bagi dia untuk membayar hutangnya pada hari-hari setelah Ramadan. Bahkan Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima." Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Idza maridal 'abdu," apabila seorang hamba sakit, aw safar, atau melakukan perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima, maka tetap akan dituliskan untuk hamba tersebut pahala seperti dia melakukannya ketika mukim dan ketika sehat. Masya Allah. Fal marad udhrun syar'i, udhur yang syar'i. Dan ketika seorang hamba sakit dan tidak bisa melakukan salatul jamaah yang setiap harinya dia senantiasa menjaga salatul jamaah, lalu dia sakit dan tidak bisa ikut salatul jamaah dan salat di rumahnya munfaridan atau dalam keadaan muttaji'an berbaring, maka pahalanya seperti dia salat dalam keadaan jamaah. Tetap mendapatkan 27 darajah, 27 derajat daripada salat sendirian. Indahnya al-Islam. Subhanallah. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima. Maka tetap akan dituliskan kepada seorang hamba tersebut yang sakit pahala seperti dia melakukan ketika dalam keadaan mukim dan ketika dalam keadaan sahih, sehat. Naam. Selain dia mendapatkan keringanan dan menerima keringanan ketika mendapatkan atau tertimpa suatu marad, ketika tidak bisa salat qaiman, dia mendapatkan keringanan untuk duduk. Ketika tidak bisa melakukan salat dalam keadaan duduk, dia pun mendapatkan keringanan untuk melakukan salat dalam keadaan muttaji, berbaring. Liqaulihi Nabi alaihi salatu wassalam, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janb." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, salatlah dalam keadaan duduk. Dan jika tidak mampu, salatlah dalam keadaan berbaring. Masya Allah.
Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberatkan seorang hamba untuk melakukan suatu perkara ibadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan seorang jiwa kecuali yang dia mampu untuk melakukannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Fad-din yusrun, agama ini sungguh sangat mudah. Liman alima tamaman, bagi seseorang yang mengerti mengetahui secara sempurna. Baik ketika salat ataupun ketika syam ataupun ketika melakukan ibadah yang lainnya dari ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta fil jihad, sampai pun dalam jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan uzur kepada orang yang tertimpa sakit dan dia tetap mendapatkan pahala. Tetap mendapatkan pahala. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah wa huwa thiqatun imam min ali ibn Abi Syaibah akhun min Abi Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah thiqatun sahibul musannaf. Utsman akhuhu thiqah. Qala haddatsana Jarir fa huwa ibnu Abdul Hamid anil A'mash fa huwa Sulaiman ibnu Mihran an Abi Sufyan fa huwa Talha ibnu Nafi' saduqun fa huwa tabi'i an Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Masya Allah. Perhatikan ini tentang al-Islam, agama yang mulia, agama yang mudah. Inna bil Madinati la rijalan, sesungguhnya di negeri Madinah ada kaum rijal, kaum lelaki. Masirtum masiran, tidaklah kalian melakukan suatu perjalanan. Wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian singgah di suatu wadi. Illa kanu ma'akum, melainkan mereka bersama kalian. Habasamahumul marad, yang menahan mereka untuk ikut bersama kalian adalah sakit. Illa kanu ma'akum ay fil ajr was thawab, melainkan mereka mendapatkan pahala. Dan mereka bersama kalian fil ajr. Mereka tidak bisa ikut berangkat bersama kalian dikarenakan sakit. Dari sini menunjukkan bahwasanya al-marad udhrun syar'i. Yang seseorang mendapatkan udzur tidak bisa ikut berperang bersama saudara-saudaranya. Yang dengan sakit tersebut seseorang pun mendapatkan keringanan untuk tidak salatul jamaah. Yang dengan udzur tersebut seseorang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan. Udhrun syar'i, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan illa kanu ma'akum, melainkan mereka mendapatkan pahala bersama kalian. Kalau seandainya mereka tidak sakit, mereka akan ikut berjihad fi sabilillah. Kalau mereka tidak sakit, mereka akan terus melakukan salatul jamaah bersama kalian, ikut berpuasa dan selanjutnya. Illa kanu ma'akum, maka orang yang sakit
udhrun syar'i, dan dia mendapatkan amalan yang sempurna ketika dia melakukannya dalam keadaan sehat dan muqim. Nah, hadisun azim. Hadis ini yang dihafal insyaallah taala ya. Dan dari hadis ini adanya faedah yang sangat agung, bahwasanya di kehidupan dunia ini, seseorang tidak akan mulus begitu saja. Seseorang tidak akan sehat selalu. Akan ada ujian dan cobaan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ada sakit, ada sehat, ada keluasan harta, ada kekurangan harta. Maka sebaik-baik seorang hamba adalah memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jika dia diberikan kesehatan, fahuwa ni'mah, yang harus dia syukuri. Jika diberi ujian, cobaan, sakit, dan kekurangan harta, itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia sabar atau tidak. Dan hendaknya sifat ini harus ditanamkan ke dalam jiwa kita seorang mukmin. Dan sungguh jika perhatian, seorang mukmin akan memiliki dua sifat tersebut. Di qauli Nabi alaihi salatu wasalam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min, fa in asabathu sarra syakara fa kana khairul lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairul lah. Masya Allah. Sungguh teramat kagum sifat seorang mukmin, perkara seorang mukmin, dan tidak ada perkara tersebut kecuali pada diri seorang mukmin. Jika dia ditimpa suatu kemudahan, kenikmatan, dia bersyukur. Ini yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin. Dan jika tertimpa suatu madarat, ujian dan cobaan, hendaknya dia sabar. Dua sifat yang dikagumi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ajaban li amril mu'min. Maka sakit ketika seseorang tidak bisa beribadah secara sempurna. Ketika mendapatkan suatu penyakit ataupun ujian, falyasbir. Mudah-mudahan itu adalah kebaikan untuknya, penghapus dosa. Selain itu pun ketika dia tetap melakukan ketaatan kepada Allah, dia pun tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syauqatu yushaquha illa kafarallahu anhu khataya. Min hadits Abi Sa'id wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, kecapean, keletihan, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan itu adalah kafarah, menghapus dosa. Selain dia mendapatkan pahala ketika perhatian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosanya. Fal yasbir, maka hendaknya sabar ketika mendapatkan ujian sakit. Sabran, mudah-mudahan dengan sakit tersebut dia dihapuskan dosanya. Mudah-mudahan
dengan sakitnya tersebut dan dia perhatian dengan ketaatan ketika sehatnya, dia pun tetap mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya setiap penyakit itu apa? Ada obatnya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian penyakit melainkan hamba tersebut sanggup untuk sabar dalam ujian tersebut. Allah Maha mengetahui sebelum hamba tersebut. Tetapi tergantung dari hamba itu apakah dia sabar ketika mendapatkan ujian ataukah tidak. Naam. Lakukan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika sakit, menempuh sebab untuk bisa sehat. Ketika tidak memiliki kemampuan untuk berobat, atau ketika dia memiliki kemampuan untuk berobat, tempuh asbab untuk hilangnya penyakit tersebut dengan berobat. Seperti menggunakan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW seperti minum habbatus sauda. Karena habbatus sauda dawaun likulli da'. Yaqinan la syakka wa la raib. Habbatus sauda itu obat untuk segala penyakit. Jangan diremehkan. Yakinan, dan ini menguji kesabaran seorang hamba. Dan salah satunya adalah membenarkan apa yang telah datang dari Nabi SAW. Habbatus sauda dawaun likulli da'. Jangan sekali-kali seseorang kecil hati, berkelah kesuh, putus asa dari rahmatullah Subhanahu wa taala, wala tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji dengan penyakit, tempuh. Ketika memiliki biaya untuk berobat, tempuh. Dan itu termasuk min asbab tawakkulul abd ila Allah Subhanahu wa taala. Sebab tawakulnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apa? Sebab. Yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Atau dengan meminum madu. Dan tidak mengapa untuk berobat ke dokter jika memang diperlukan untuk berobat ke dokter. Dengan tetap yakin bisyifai yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Jangan sekali-kali mengedepankan apa? Ucapan selain dari Allah dan Rasulnya. Terkadang mungkin dikarenakan sakit, akhirnya lupa atau berkelah kesuh, kecil hati dengan obat yang datang dari Nabi SAW. Sehingga gampang mengatakan tidak mempan ini herbal nih sama penyakit. Saya tidak mempan penyakit dengan herbal. Nah, ini apa? Sesuatu yang seseorang putus asa dari rahmatullah Subhanahu wa taala. Yang lemah dari keyakinan kepada Nabi SAW. Boleh seseorang berobat ke dokter, tapi jangan sampai sekali-kali mengingkari apa yang telah datang dari Nabi SAW. Atau mengedepankan apa yang datang dari Nabi SAW. Sabar dan yakin bahwasanya Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketidakmampanan, ketidakkuatan dengan keyakinan tersebut akhirnya hilang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Hilang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertakwa dan yakin dari apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sayazul dzarikal marad, maka akan hilang insyaallah taala penyakit itu. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Termasuk dari apa? Penyakit. Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Falyattaqillah, maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak penyakit yang sudah diponis oleh para dokter untuk dioperasi. Walillahil hamd, hilang dengan tanpa harus operasi. Dan ini apa? Banyak. Dikarenakan apa? Insya Allah kuatnya tawakul hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang kuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan cukup Allah sebagai penolongnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka cukup Allah Subhanahu wa taala untuknya. Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Allah akan memberikan kemudahan untuknya. Naam, tapi ketika seorang hamba kurang tawakalnya, lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berkurang pula untuknya. Dan sangat banyak obat-obatan yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ahammu syai', sesuatu yang harus penting diperhatikan adalah kuatnya tawakul dan percayanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan suatu penyakit, dia tidak memiliki uang untuk berobat, untuk membeli habatus sauda, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepadanya. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kepada seorang hamba melainkan Allah sudah mengerti akan ada obatnya. Dan hamba tersebut akan bisa menahan jika dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepadanya. Seperti melakukan adkar, zikir, apa yang telah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, seperti membacakan surat Al-Fatihah, fahuwa suratun ruqyah, fahiya suratun ruqyah. Al-Fatihah itu surah ruqyah, dibacakan kepada penyakitnya sebanyak 7 kali, yakinan, dengan secara yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya. Atau dengan datang dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, dengan meletakkan tangannya ke penyakitnya lalu mengatakan bismillah, bismillah 3 kali. Lalu mengatakan Allahumma inni a'udzu biizzatika wa qudratika min syarri ma ajidu aw hadir sebanyak 7 kali. Maka Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Dan itu dengan yakin, thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak yakin, na'am, maka tidak akan berpengaruh sama sekali kepada penyakitnya. Dan kalaupun yakin belum sembuh, yakin pula akan ada hikmahnya. Jangan sekali-kali bersuudzon bi Rabbil Alamin, bersangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali bersangka jelek kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Apa habatus soda? Setiap saya minum habus soda enggak sembuh. Nah, jangan. Ya. Jangan menolak apa yang telah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga madu. Hatta Al-Quran. Syifa'u lima fis sudur. Fahuwa syifa'. Al-Quran itu pun obat. Naam. Ma'u zamzam. Dan selanjutnya. Dari apa yang datang dari Nabi SAW. Ahamu syai'. Seorang hamba untuk betul-betul yakin dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Jangan sekali-kali yattejar. Jangan sekali-kali kecil hati dan putus asa dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Setiap penyakit itu akan ada obatnya. Dan ketika seorang hamba kena penyakit atau tertimpa suatu penyakit, akan ada keringanan untuknya. Baik dalam suatu ibadah atau yang lainnya. Lihat Nabi SAW memuji hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka tertimpa suatu penyakit dan tidak bisa ikut berjihad. Dengan dikatakan oleh Nabi SAW, illa kanu ma'akum. Melainkan mereka bersama kalian. Hasabahumul marad. Mereka tertahan oleh sakit. Fasabran sabra. Ilzamu sabar. Tetap bersabar. Dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilang penyakit itu. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Yahya ibnu Yahya. Qala akhbarana Abu Muawiyah wa huwa Muhammad ibnu Khazin. Qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, akhu dari Utsman ibnu Abi Syaibah. Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Utsman. Wa Abu Sa'id al-Ashaj fa huwa Abdullah ibnu Sa'id. قال حدثنا وقيع فهو ابن الجراح قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى ابن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد غير أن في حديث وقيع إلا شرقوكم في الأجر melainkan mereka mendapatkan pahala bersama kalian. Melainkan mereka berserikat bersama kalian dalam ajar. Maknanya mereka mendapatkan pahala. Sebagaimana kalian mendapatkan pahala jihad. Begitu juga ketika seseorang sakit, lalu tidak bisa ikut sholat jamaah. Dia pun, lalu melakukan sholat di rumah, munfaridan muttajian. Dia pun tetap mendapatkan sholat sebagaimana kalian melakukan sholatul jamaah. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Masyaallah. Al-Islam dinun yusr. Agama Islam ini agama yang masyaallah mudah. Bagi orang yang belajar, mengerti, mengetahui mudah. Ketika tidak bisa berwudu, dikhawatirkan akan tambah sakitnya, diperbolehkan untuk bertayamum. Bertayamum dengan apa? Sa'id, tahir. Debu yang bersih. Dengan pasir yang bersih. Ya, yang suci. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang tidak bisa istinja bil ma', diperbolehkan untuk istijmar, membersihkan dengan batu atau yang lainnya. Dan selanjutnya, ketika seseorang sakit lalu mendapatkan junub, ada keringanan pula. Kalau dikhawatirkan mandi akan tambah sakit. Masya Allah. Ketika turun hujan, tidak bisa berangkat ke masjid,
Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk salat di rumah. Innallaha yuhib an yu'ta rukhasuh kama yuhib an tu'ta azaimuhu. Allah senang untuk dilakukan keringanan-keringanannya sebagaimana Allah senang untuk dilakukan kewajiban-kewajibannya. Masya Allah. Ni'mah. Ni'mah. Falyahmadillah. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk kenal dengan sunnah, untuk kenal dengan manhaj salaf. Wallahi ni'matun 'azimah. Lebih-lebih untuk bisa senantiasa beristiqamah di atas sunnah. Sadaqa ma qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. A'zamul karamah dawamul istiqamah. Kemuliaan yang paling besar adalah senantiasa seorang hamba terus beristiqamah di atas agamanya. Lebih-lebih di zaman banyaknya fitnah. Ya. Lebih-lebih di zaman banyaknya fitnatus syubhat wasyahwat. Ini membutuhkan kesabaran yang sangat agung dan pahalanya pun besar di sisi Rabbul Alamin. Baik, insyaallah kita lanjutkan bab yang selanjutnya pada kesempatannya akan datang dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dihafal. Hadisun azim. Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum hasabuhumul marad. Dan hadis ini pun disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.